Dan kembali lagi bersama kami di Portal Politik. Kali ini kita memang akan membahas terkait Hasto Kristianto yang telah resmi ditetapkan menjadi tersangka. Kemudian Presiden Prabowo Subianto menutup ruang gerak dengan cara melarang beliau ini berpergian ke luar negeri. Tentu saja ini adalah sebuah komitmen yang sangat tinggi dari Indonesia. Memang jangan sampai KPK kehilangan alat bukti atau informasi-informasi berharga, terutama berkaitan langsung dengan kasus Harun Masiku. Karena memang penetapan Hasto sebagai tersangka ini berkaitan erat dengan kasus Harun Masiku yang memang kita tahu bahwa beliau ini sudah buron sejak beberapa tahun yang lalu. Dan memang ada indikasi dan bukti itu mengarah kepada bahwa Harun Masiku ini melarikan diri atas perintah dan dorongan dari Hasto. Langsung kita mulai bahas. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus suap terhadap anggota Komisi Pemilihan Umum atau yang biasa disebut KPU pada periode 2017-2022 yakni Wahyu Setiawan. Penetapan Hasto sebagai tersangka merupakan kelanjutan dari penetapan 4 tersangka pada 8 Januari 2020. Yang memang berarti ketika tanggal 8 Januari 2020 itu memang KPK tidak diam dan langsung melakukan pengembangan penyidikan cukup lama hingga memakan waktu 4 tahun. Hingga saat ini kan 2024 ini 4 tersangka ditetapkan sebagai tersangka itu pada Januari 2020. Berarti pas 4 tahun. Kala itu Komisi Anti Rasuah menetapkan Harun Masiku dan Saipul Bahri selaku pemberi suap serta Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio F selaku penerima suap. Jadi memang ini adalah tindak pidana yang memang terkait kasus suap menyuap dan pihak Harun Masiku, Hasto Kristianto, kemudian and the gang melakukan suap kepada anggota KPU ini. Ketua KPU kemudian mengatakan bahwa penyidikan dilakukan terhadap berkas perkara Harun Masiku yang kini tengah buron. Artinya Harun Masiku meskipun Hasto sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun saudara Harun masih buron hingga saat ini. Kemudian penyidikan menemukan bukti keterlibatan saudara Hasto Kristianto selaku Sekjen PDI Perjuangan dan saudara DTI selaku seorang kepercayaan saudara HK dalam perkara yang dimaksud. Artinya memang setelah melakukan beberapa tahap penyidikan yang sangat konkret serta komprehensif, KPK menyimpulkan bahwa Hasto pun terlibat dan memang ada bukti yang menyatakan bahwa Hasto serta ajudan, kita sebut saja ajudan ya, ajudannya masuk ke dalam radar tersangka tersebut. Dia menyebut proses penyidikan ditemukan bukti petunjuk sebagian uang yang digunakan sebagai untuk menyuap Wahyu Setiawan berasal dari uang Hasto. Dalam proses perencanaan sampai dengan penyerahan, Hasto disebut mengatur dan mengendalikan. Nah, ada kata-kata mengatur dan mengendalikan. Artinya Hasto Kristianto berperan penting dalam tindak pidana kasus suap ini yang sehingga pada saat ini meloloskan Harun Masiku. Artinya memang Hasto memiliki intelijensi yang sangat tinggi sampai-sampai bisa mengatur perkara suap seperti ini. Kemudian, orang kepercayaan Doni Tri Istiqomah dalam memberikan suap kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Kemudian bersama-sama Harun Masiku, Saipul Bahri, dan Doni Hasto disebut melakukan penyuapan terhadap Wahyu Setiawan dan Agustiano. Sebesar memang ini uangnya uang luar negeri, jadi memang kita masih selidiki rekan-rekan. Penyuapan itu dilakukan agar Harun Masiku dapat ditetapkan sebagai anggota DPR periode 2019-2024 dari Dapil Sumsel. Dan kemudian pastinya rekan-rekan menanyakan pasal apa yang dilanggar oleh saudara Hasto. Hasto pun disanggahkan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A, pasal 5 ayat 1 huruf B, pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana junto, pasal 55 ayat ke-1 KUHP. Sementara kasus perintangan penyidikan Hasto dijerat pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 dan tindak pidana pemberantasan korupsi junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Tentu saja ini jadinya pasalnya pasal berlapis rekan-rekan. Kenapa pasal berlapis? Karena memang saudara Hasto melakukan beberapa pelanggaran.